Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Adelia dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Peristiwa G30 SPKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30 SPKI terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Dalam sebuah kudes, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Partai Komunis saat itu sedang dalam kondisi yang amat kuat karena mendapatkan sokongan dari Presiden Indonesia pertama yaitu Insinyur Haji Soekarno. Tidak heran jika usaha yang dilakukan oleh segelintir masyarakat demi mengajukan Partai Komunis berakhir dengan kelegaan berkat bantuan Presiden. Hingga sampai saat ini, peristiwa G30 SPKI tetap menjadi perdebatan antara benar atau tidaknya Partai Komunis Indonesia yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Sejarah mulainya dari G30 SPKI pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 1965. Secara berturut-turut RRI Jakarta menyiarkan berita penting. Sekitar pukul 7 pagi memuat berita bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di ibu kota Republik Indonesia Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat yang dinamakan Gerakan 30 September dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung Komandan Batalon Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Sekitar pukul 1 hari itu juga pemberitaan Dekrit nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia dan keputusan nomor 1 tentang susunan Dewan Revolusi Indonesia. Baru dalam siaran kedua ini diumumkan susunan komandan Brigjen Supardjo Letnan Kolo. Pada pukul 7 hari itu juga Republik Indonesia Jakarta menyiarkan pidato radio Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto, yang menyampaikan bahwa Gerakan 30 September tersebut adalah golongan kontra-revolusioner yang telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat dan telah mengambil alih 5 tertinggi ABRI atau pimpinan besar revolusi dan melempar kabinet Dwikora ke kedudukan demisioner. Latar belakang G30 SPKI perlu ditelusuri sejak masuknya paham komunisme atau Marxisme-Leninisme ke Indonesia awal abad ke-20, menyusupnya ke dalam organisasi lain, serta kaitannya dengan gerakan komunis internasional. Dalam hal-hal yang mendasar dari politik PKI di Indonesia terbukti merupakan pelaksanaan perintah dari pimpinan gerakan komunisme internasional. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya G30 SPKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan Serikat Buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita.
atau Gawani. Organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno mendapatkan konstitusi di bawah dekret presiden. Sekali lagi, dengan dukungan penuh dari PKI, ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan Nasakom. Pada era demokrasi terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekankan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, proyek reverse menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis Chong's. Penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno, tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai melepasnya G30S PKI. Pada awal tahun 1965, Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran Perdana Menteri RRC mempunyai ide tentang angkatan kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi angkatan darat tidak setuju, dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga dan mencurigai antara militer dan PKI. Siapan PKI yaitu 1. Membentuk biro khusus di bawah pimpinan Syam Kamal Usman. Tugas biro khusus adalah merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan. 2. Menuntut dibentuknya angkatan kelima yang terdiri atas buruh dan tani yang dipersenjatai. 3. Melakukan sabotase, aksi sepihak, dan aksi teror. 4. Melakukan aksi fitnah terhadap ABRI, khususnya TNI Angkatan Darat, yang dianggap sebagai penghambat pelaksanaan programnya, yaitu dengan melancarkan isu Dewan Jenderal. 5. Melakukan latihan kemiliteran di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Masa berakhirnya peristiwa G30S PKI atau kronologis penumpasan PKI. 1. Tanggal 1 Oktober 1965, operasi penumpasan G30S PKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI Pusat dan kantor pusat telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Pasukan Parakujang atau 328 Siliwangi dan dibantu pasukan kavaleri setelah diketahui bahwa basis G30S PKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana. Pada tanggal 2 Oktober 1965, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Maijen Soeharto pada pukul 12 siang. Seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI Angkatan Darat.
Tanggal 3 Oktober 1965, pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI Angkatan Darat dipergiat dan atas petunjuk Kopral 1 Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G30 SPKI tetapi berhasil melarikan diri, didapat keterangan bahwa para perwira TNI Angkatan Darat tersebut dibawa ke Lubang Buaya. Pada tanggal 4 Oktober 1945, panggilan sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga keesokan harinya, yang diteruskan oleh pasukan para amfibi KKO Angkatan Laut dengan dilaksanakan pimpinan sementara TNI Angkatan Darat Maijen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua itu tersebut terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat. Pada tanggal 5 Oktober 1965, jenazah para perwira TNI Angkatan Darat tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang Kabinet Dwi Korah, para perwira TNI Angkatan Darat tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Gerakan 30 September atau sering disingkat G30 SPKI adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana 6 pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Nama-nama 7 tokoh pahlawan revolusi korban kekejaman G30 SPKI 1965. Yang pertama yaitu Jenderal TNI Ahmad Yani. Cerita pahlawan revolusi pertama dari Jenderal TNI Ahmad Yani, ia merupakan Panglima Angkatan Darat ke-6 di era Presiden Soekarno. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922. Jenderal Ahmad Yani dibunuh di rumahnya di Jalan Latu Harhari nomor 6 Monteng, Jakarta Pusat pada 1 Oktober 1965. Yang kedua, Letnan Jenderal Anumerta Suprapto. Letnan Jenderal Anumeri Suprapto juga menjadi satu dari 7 pahlawan revolusi karena menjadi korban G30 SPKI. Ia yang lahir 20 Juni tahun 1920 ini juga sempat berhasil meredamkan pemberontakan PKI di berbagai wilayah. Yang ketiga yaitu Letnan Jenderal M.T. Haryono. Sebelum tewas di tangan PKI, ia sempat berusaha kabur, tetapi kelompok tersebut melepaskan beberapa tembakan ke tubuhnya. Yang keempat yaitu Letnan Jenderal Suparman. Jenderal Suparman dijemput di rumahnya oleh pasukan berseragam Jakrabirawa atau Istana Garda pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Ia dimasukkan ke dalam truk dan kemudian ditembak mati sebelum dibuang ke Lubang Buaya. Yang kelima yaitu Mayor Jenderal Panjaitan, korban dari peristiwa G30 SPKI lainnya. Yang menjadi 7 pahlawan revolusi adalah Mayor Jenderal Panjaitan. Ia dijemput dan menyerahkan diri oleh gerombolan PKI
Setelah itu ditembak mati untuk dibuang bersama korban yang lainnya. Yang keenam yaitu Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Penangkapan Mayor Jenderal Sutoyo oleh gerombolan PKI dilakukan dengan alasan mendapat panggilan dari Presiden Soekarno, namun ia malah dibawa ke markas PKI dan ditembak mati. Dan yang terakhir yaitu Kapten Pierre Tandean. Ia menjadi korban yang salah sasaran oleh PKI karena sasaran utama adalah Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Tujuan G30S PKI 1. Bahwa G30S PKI adalah perbuatan PKI dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya, dan tidak pernah terlepas dari tujuan PKI untuk membentuk pemerintah komunis. 2. Bahwa tujuan tetap komunis di negara non-komunis adalah merebut kekuasaan negara dan mengkomuniskannya. 3. Usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi secara berlanjut. Selanjutnya, bahwa kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunis internasional. Monumen peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September. Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada masa pemerintahan Soeharto. Biasanya sebuah film pengenal kejadian tersebut juga ditanyakan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September. Selain itu, pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalbata. Namun sejak era reformasi bergilir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan. Pada 29 September sampai 4 Oktober 2006 diadakan rangkaian acara peringatan untuk mengenang peristiwa pembunuhan terhadap ratusan ribu hingga jutaan jiwa di berbagai pelosok Indonesia. Acara yang bertajuk Pekan Seni Budaya dalam rangka memperingati 40 tahun tragedi kemanusiaan 1965 ini berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Selain Civitas Akademika Universitas Indonesia, acara itu juga dihadiri para korban tragedi kemanusiaan 1965, antara lain Setiadi, Murad, Aldit, Haryo, Sasongko, dan Putmaina. Dan yang terakhir saya akan membacakan teks Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.